Halo guys, terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Bayangkan sebuah negeri yang lahir dari mimpi. Sebuah tanah yang dulunya tidak ada di peta, namun lahir dari tekad suatu bangsa. Tanah yang dibentuk bukan karena kekuasaan, tapi karena identitas dan iman. Itulah Pakistan, sebuah negara yang berdiri bukan hanya karena garis batas, tetapi karena perjuangan jiwa dan keyakinan. Hari ini, mari kita melakukan perjalanan ke masa lalu dan menyusuri jejak bagaimana Pakistan lahir, tumbuh, bertahan, dan bangkit menjadi salah satu negara paling dinamis di Asia Selatan. Sebuah tanah yang dulu tak bernama. Sebelum dikenal sebagai Pakistan, wilayah ini adalah bagian dari peradaban kuno, Lembah Indus. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa sudah ada di sini. Mereka punya sistem sanitasi canggih, rumah bata, bahkan perdagangan internasional. Lalu datang gelombang kekuasaan, mulai dari bangsa Persia, kekuasaan Maurya, dinasti Mughal, dan penjajah Inggris. Selama berabad-abad, wilayah ini menjadi saksi pertemuan agama, budaya, dan peradaban. Namun, satu hal tetap bertahan, identitas Muslim India yang kuat. Gerakan Muslim dan mimpi Pakistan. Masuk ke abad ke-19, India dikuasai Inggris. Muslim yang dulu berjaya di bawah Mughal mulai kehilangan kekuasaan. Mereka merasa terpinggirkan dalam politik dan pendidikan. Lalu pada tahun 1106, berdirilah organisasi All India Muslim League sebagai suara politik umat muslim. Dan inilah yang menarik, di saat banyak orang hanya ingin kemerdekaan dari Inggris, muncul seorang tokoh besar yang punya pandangan jauh ke depan, Muhammad Ali Jinnah. Ia percaya bahwa muslim di India membutuhkan sebuah negara sendiri, tempat mereka bisa hidup dengan bebas sesuai ajaran dan budaya mereka. Dan dari sinilah muncul ide besar Pakistan. Nama Pakistan sendiri punya makna, yaitu Pak yang artinya suci, Istan yang artinya tanah, yang artinya yaitu tanah yang suci. Proses kelahiran yang pahit dan berdarah. Tahun 1140, Lahore Resolution disahkan, sebuah deklarasi resmi bahwa Muslim India menginginkan negara sendiri. Tahun 1147, Inggris akhirnya setuju membagi India menjadi dua negara, India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Namun, pemisahan itu tak semudah menggambar garis di peta. Lebih dari 10 juta orang harus pindah tempat tinggal. Hindu dan Sikh keluar dari Pakistan, Muslim keluar dari India. Kerusuhan pecah, puluhan ribu orang tewas. Tapi akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1947, Pakistan resmi berdiri dan Muhammad Ali Jinnah diangkat sebagai gubernur jenderal pertama. Ia berkata, You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque. This state belongs to everyone. Tantangan awal sebuah negara tanpa negara. Bayangkan negara baru, tapi tidak punya sistem pemerintahan lengkap, tidak punya mata uang sendiri, bahkan ibu kotanya masih dalam perdebatan. Namun, rakyat Pakistan tidak menyerah. Dalam beberapa tahun, mereka membentuk militer, sistem keuangan, sekolah, dan mulai membangun Islamabad, ibu kota masa depan. Tetapi tantangan tidak berhenti di sana. Tahun 1171, Pakistan Timur yang dikenal sebagai Bangladesh memisahkan diri setelah perang saudara yang menyakitkan. Meskipun kehilangan wilayah besar, Pakistan tetap bertahan seperti burung yang sayapnya patah, tapi tetap terbang. Pakistan di dunia modern. Kini, Pakistan adalah negara dengan lebih dari 240 juta penduduk, kekuatan militer besar termasuk nuklir, keanekaragaman budaya, Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashtun, lembah indah seperti Swat Valley, Hunza, dan Fairy Meadows yang memukau dunia, industri, fashion, dan musik yang mendunia. Tapi juga ada tantangan, ketegangan politik, isu terorisme,
hubungan kompleks dengan tetangganya yaitu India dan Afghanistan. Namun, dalam segala kekacauan itu, ada semangat muda Pakistan yang luar biasa. Tokoh-tokoh hebat Pakistan. Beberapa tokoh yang patut dikenang yaitu Muhammad Ali Jinnah, bapak bangsa visioner sejati. Malala Yousafzai, gadis yang ditembak Taliban karena ingin sekolah lalu menjadi penerima Nobel Perdamaian termuda. Abdus Salam, ilmuwan muslim Pakistan yang memenangkan Nobel Fisika. Dr. Abdul Qadir Khan, arsitek program nuklir Pakistan. Benazir Bhutto, perempuan pertama yang memimpin negara muslim. Budaya, musik, dan jiwa rakyat. Pakistan tidak hanya soal politik dan konflik. Negeri ini kaya akan puisi, musik qawwali, tarian, makanan pedas, dan warna-warni pasar. Musik dari Nusrat Fateh Ali Khan sampai Atif Aslan, seni miniatur dan sulaman, hidangan seperti biryani, nihari, kebab, roti naan, drama dan film Urdu yang menggugah, dan satu hal yang paling kuat dari rakyat Pakistan adalah semangat mereka. Mereka jatuh, bangkit, jatuh lagi, tapi tetap melangkah. Pakistan hari ini dan harapan ke depan. Pakistan adalah negeri yang masih muda, masih mencari bentuk kesempurnaan. Ia punya potensi besar, generasi muda cerdas, sumber daya alam, budaya kaya, dan semangat perubahan. Tantangannya besar, tapi harapannya lebih besar. Setiap hari anak-anak Pakistan bangun dengan impian baru, jadi dokter, jadi guru, jadi pemimpin, jadi pembawa damai. Dan siapa tahu dari Karachi, Lahore, atau Peshawar bisa lahir pemimpin dunia masa depan. Pakistan bukan sekedar negara, ia adalah sebuah kisah perjuangan, sebuah mimpi yang ditulis dengan darah, air mata, doa, dan harapan. Dari reruntuhan sejarah kuno hingga suara anak muda di media sosial, dari desa kecil hingga sidang PBB, Pakistan sedang menulis bab berikutnya. Dan kamu, kita semua adalah saksi dari cerita itu. Oke, cukup sampai di situ videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye-bye.